Penting atau enggak penting? Penting ya. Nah kita harus tahu apa hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW waktu kecil dikasih kerjaan gembala kambing? Ternyata dari kecil Nabi kita sudah belajar mandiri, diajari ilmu dagang, ilmu bisnis paling simpel yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dilatih minimal kamu kalau anggon wedhus dapat duit gitu loh ya. Minimal itu, anggon wedhus dapat duit, gembala kambing dapat duit. Minimal kamu sebagai orang Arab itu hidupnya ternak kambing. Kalau kamu bisa gembala kambing, kamu bisa hidup. Dikasih bekal itu. Ini Nabi loh, ini Rasul. Allah Ta'ala didiknya biar punya bekal ilmu duniawi, ya ilmu duniawi untuk bekal hidupnya. Makanya jangan kita sebagai muslim mengatakan yang penting ngaji, yang penting cari ilmu, seakan-akan cari nafkah itu enggak penting. Salah. Dari kecil Nabi Muhammad SAW sudah dididik gimana caranya untuk bertahan hidup. Kamu harus bisa gembala kambing. Nah dalam pekerjaan gembala kambing itu ada hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Ngurusi kambing itu enggak gampang. Butuh kesabaran. Kalau bahasa modernnya apa itu ya? Ngajari jadi pemimpin tuh trainingnya namanya apa itu? Apa? Leader, salah aku. Leadership, ya leadership sekarang itu kan paling ikut seminar 1 hari atau sekian jam ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bukan ikut seminar praktek leadership. Nah, yang diurus bukan manusia, wedhus, kambing, gak bisa diajak ngomong. Bisa ngomong sama kambing? Mbak, gak bisa, gak paham. Kambing yang gak paham, kitanya gak paham. Maka kamu harus bisa membuat kambing itu paham sama kamu, dan kamu harus paham sama kambing. Artinya apa? Betul-betul mempelajari gimana ya ini ya perasaan si kambing ini ya. Gimana ini yang diinginkan sama kambing? Belajar memahami kambing yang tidak bisa ngomong. Nah, itu pemimpin. Pemimpin itu harus bisa mendengar suara orang lain, walaupun orang itu tidak bisa bersuara. Itu baru namanya pemimpin. Nabi Muhammad SAW buktikan itu dalam hidupnya. Istrinya gak pernah ngomong, tapi Nabi paham kalau istrinya lagi kurang enak hati. Masih ingat cerita saya toh? Nabi Muhammad SAW ngomong sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ummahatul mukminin. Wahai Aisyah, aku tahu loh kalau kamu lagi gak enak hati. Aku ngerti kalau kamu lagi gak enak hati. Aisyah pun nanya, dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau aku lagi gak enak hati? Karena Aisyah hatinya selalu enak. Tapi maksudnya gak enak hati bukan hatinya gak enak, paham ya? Ini bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu susah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Hatinya selalu enak, sikapnya baik, tapi ada perubahan hati. Rasul paham kalau hati istrinya lagi berubah. Nanyalah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW, dari mana engkau tahu ya Rasulullah kalau hatiku lagi berubah? Jawabannya sederhana, dari doamu. Doa yang mana? Kamu kalau lagi hatimu berubah, doamu itu selalu nyebut nabi-nabi yang lain. Ya Allah Tuhannya Nabi Musa, ya Allah Tuhannya Nabi Isa, ya Allah Tuhannya Nabi Nuh. Kamu gak pernah bilang ya Allah Tuhannya Muhammad, gak kamu sebut aku. Saya gak kamu sebut. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sampai yang samar, ya samar atau gak samar ini? Samar, gak kelihatan, gak jelas, dan doanya khusyuk loh ya. Gak disindir-sindirkan, gak begini, gak model seperti kalau kita nyindir misal seperti di sampingnya ada orang kaya, sampingnya orang kaya, kita lagi butuh dana, doanya Allahumma mudah-mudahan ada orang kaya yang sadar, ya Allah. Nah, itu cetoh itu doa modus minta sumbangan. Nah, itu doa modus minta sumbangan. Ini enggak, betul-betul khusyuk. Allahumma rabban Nuh, ya Allah Tuhannya Nuh, ya Allah Tuhannya Musa, ya Allah Tuhannya Isa. Khusyuk, gak ada niatan nyindir, gak ada. Tapi Nabi Muhammad SAW paham, ini istrinya lagi ngasih pesan tersembunyi. Iya, hatiku lagi kurang enak, gak seperti biasanya. Nabi paham. Nah begitu Sayyidatuna Aisyah ngerti kalau suaminya paham, langsung ganti strategi. Ini pelajaran buat kaum pria. Ya, wanita itu semakin cerdas semakin pinter. Ya, betul loh ya. Wanita itu semakin cerdas semakin pinter. Betul atau salah? Betul. Semakin pinter semakin
cerdas. Maka Sayyidatuna Aisyah enggak diem. Engkau menjauhi namaku, enggak mau sebut-sebut namaku, yang kamu panggil nama nabi-nabi yang lain. Pelajaran Pak, kamu kalau jadi suami ya kadang-kadang walaupun enggak cemburu, edok-edok cemburu gitu loh. Paham enggak? Udah di bojo kok enggak tahu cemburu. Mas, iya. Dia ganteng Mas ya. Oh emang biasa aja. Pokoknya cemburu didik. Mas dia ganteng, ngapa nyebut-nyebut ganteng gue? Walaupun di hatimu ya gak ngaruh gitu. Paham enggak Mas? Karena istri itu pengen suaminya cemburu. Istri itu pengen suaminya cemburu, tapi jangan kebablasan. Kebablasan perang tenan. Kalau kebablasan perang bener itu kan ya. Pura-pura cemburu demi menyenangkan hati istri itu fadilahnya luar biasa. Walaupun cemburu itu harus, jangan sampai gak punya cemburu. Nabi Muhammad SAW ngomong sama Aisyah, tuh kamu jauhi nama saya, nama Nabi lain yang sebut. Kanjeng Nabi cemburu loh, nama Nabi lain kamu sebut aku enggak. Aisyah jawab, cuman namanya yang enggak saya sebut, kalau orangnya mah saya mau, saya cari terus orangnya. Namanya enggak disebutkan enggak apa-apa, yang penting kan orangnya. Itulah pandainya wanita saudara-saudara. Masya Allah, bisa mengelit walaupun terjepit. Betul ibu-ibu? Oh, betul ngaku. Yang di atas ngaku. Nah, ini kenapa Nabi SAW bisa paham? Peka. Karena dari kecil sudah belajar menggembala kambing, yang kambingnya gak bisa ngomong, tapi Nabi bisa paham. Nah kita ini enggak kadang, gak mau belajar, ya gak mau belajar. Tahu-tahu pengen jadi, saya mau jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Saya ditiru mong sholat itu. Sholat bagus, sholatnya bagus, tapi gak iso niru Nabi. Karena nirunya cuman sepenggal itu cuman ya bagian sepersekian dari sepenggal. Terus mau bilang aku niru Nabi Muhammad SAW, nanti dulu Mas, nanti dulu. Kamu kalau mau niru Nabi, tiru dari mulai lahir, mulai lahir kamu tiru semuanya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dari kecil, ternyata Rasul dari kecil sudah dipilihkan lingkungan yang baik oleh orang tuanya. Maka kamu jangan sekali-kali menganggap orang tua Nabi gak punya perhatian pada anaknya, gak mudeng anaknya. Ini orang tua yang luar biasa. Tuh menggembala kambing hikmahnya banyak. Subhanallah. Setelah itu ibunya meninggal, yang kemarin udah kita bahas ya. Ibunya meninggal. Kita sekarang ambil dari sisi Nabi Muhammad SAW. Anak kecil lahir gak punya ayah. Ketika dikembalikan sama ibu susunya, gak lama ibunya juga meninggal. Hatinya hancur enggak ini? Hancur. Loh kalau Nabi punya kakak, punya adik, ada tombolnya ya. Ada kakakku, ada adikku. Nabi Muhammad SAW itu anak tunggal dan ibunya juga anak tunggal. Ibu Nabi gak punya saudara, Nabi juga gak punya saudara. Itu hikmahnya kenapa waktu itu cuma dapat anak satu, terus Sayyidatuna Aminah meninggal dunia. Kenapa Nabi gak punya saudara? Biar cinta ibunya gak pecah, biar cinta ibunya fokus hanya pada satu anak. Bu, boleh nanya, ibu kalau punya anak satu sama anak 5 cintanya beda atau sama? Saya yakin ibu mencintai kelima anak ibu, betul? Tapi kalau ibu punya satu anak, cintanya ibu yang punya satu anak sama cintanya ibu yang punya 5 anak, rasa cintanya ke anak besar mana? Satu, betul kan ya? Satu-satunya anakku. Ini satu-satunya anakku, enggak ada yang lain. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW mendapatkan cinta yang utuh dari ibunya, cinta yang utuh. Tapi Allah sekaligus mengajarkan, engkau tidak boleh mencintai selain aku. Engkau enggak boleh mencintai selain aku. Kendati ibumu sangat mencintaimu, tapi engkau hanya boleh mencintai aku. Maka semua orang yang memberikan cintanya pada Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang luar biasa, kalau kita lihat dalam sejarah, beliau-beliau itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Semuanya. Mau dari ayah Nabi, ibu Nabi, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, paman Nabi Abu Thalib, kakek Nabi Abdul Muthalib, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW hatinya ini hanya boleh diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi dari lahir hatinya untuk Allah. Cuman kan kita butuh pelajaran,
pelajaran, butuh suri teladan, butuh yang namanya uswatun hasanah. Sebagai manusia, Rasul bisa dicontoh, Rasul bisa dicontoh. Di situ ada pesan buat kita. Kalau kamu pengen orang-orang di sekitarmu aman, jangan terlampau kamu cintai. Udah, itu pelajaran. Bu, ini agak mahal tuh. Perlu dijelaskan atau biar gini saja? Jelaskan, Bu. Ibu tahu kenapa yang mau disembelih Nabi Ismail bukan Nabi Ishak? Karena Nabi Ismail itu anak yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka langsung diuji sama Allah Ta'ala, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Ibu tahu, bapak tahu, hadirin tahu, kenapa yang dibuang itu Nabi Yusuf, bukan saudara-saudaranya? Karena Nabi Yusuf yang paling dicintai oleh ayahnya, paling dicintai oleh ayahnya, langsung dibuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat proses tentunya secara syar'i, secara manusiawinya gimana gitu ya. Kemudian ibu tahu kenapa Nabi Adam alaihissalam dipisahkan dari Siti Hawa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa saling mencintai luar biasa. Maka kedua-duanya dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tahu kenapa semua itu terjadi? Karena Tuhan kita maha pencemburu, ghairatullah syadid. Allah maha pencemburu, Allah tidak mau diduakan. Maka tidak ada dosa ya yang lebih berat dari dosa orang yang menduakan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu tidak mau diduakan, ya itu udah rasanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau diduakan, la syarikalah, gak ada partner dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah, qul huwallahu ahad. Makanya kalau kita hatinya condong pada selain Allah, kecondongan kita itu akan jadi ujian yang luar biasa. Maka pesan Nabi Muhammad SAW, ahbib habibak haunamma, cintai orang yang kamu cintai atau sesuatu yang kamu cintai, ojo banget pol tapi ojo banget piye pol ojo banget. Artinya apa? Jangan kamu cintai karena kamu mencintainya, cintai dia karena Allah Ta'ala, harus karena Allah. Begitu enggak karena Allah, selesai, khatam, tamat, remuk. Boleh ngasih contoh? Siapa yang di sini cari duit agak susah, angkat tangan. Ayo jujur, saya enggak ngomong susah, agak susah aja, agak susah. Angkat tangan. Nih, Anis jujur, Ali jujur. Yang lain gak jujur tuh ya, gak jujur. Orang yang cari duit agak susah, itu pasti jawabannya adalah karena terlampau mencintai duit. Selesai. Orang yang cari pangkat susah, jawabannya terlampau mencintai pangkat. Orang yang cari istri susah, karena terlampau mencintai wanita. Jadi gak dirapi-rapi. Oh masuk Bung, masuk. Oh ini yang bicara berpengalaman kok. Jadi yang sambat-sambat sama Habib Novel dan Habib-Habib yang lain dan kiai yang lain, kenapa Habib bisa cari duit susah? Jawabannya karena kamu terlampau mencintai duit. Kalau kamu pengen cari duit gampang, jangan cintai duit. Maksudnya jangan cintai gimana? Buang gak masalah, gak cinta. Jadi kalau pengen istrimu gak hilang, siap membuang. Maksudnya coba buang, ngawur kamu. Jangan salah tafsir, artinya itu enteng gitu loh, paham ya? Ya kalau kamu takut kehilangan, akan hilang. Gak percaya praktek no. Takut kehilangan akan hilang apapun itu. Karena Allah maha pencemburu. Kamu hanya boleh takut kehilangan Allah, gak boleh takut kehilangan yang lain. Yang lain monggo hilang, tapi ojo gitu loh. Paham ya? Itu sikap hati, hati. Apapun yang kita masukkan ke dalam hati terlampau, sama Allah pasti akan dicabut. Apapun itu. Jadi kalau sekarang kita hidup kok susah, jawabannya itu pasti yang membuat kita susah itu ada di hati. Kalau nggak ada di hati, enteng, apapun itu. Makanya prinsip saya dalam mengelola Majlis Ar-Raudhah simple, teklekan hati minggato. Kenapa? Teman saya pergi semua nggak jadi masalah. Yang penting Tuhanku nggak pergi meninggalkan aku. Tapi ojo lungo.
Paham maksudnya kan? Itu sikap hati. Artinya hargai orang, hormati orang, sayangi orang, tapi hati nggak takut kehilangan. Kenapa kamu susah beli motor? Karena kamu takut kehilangan motormu yang ada ini. Coba kalau kamu nggak takut kehilangan, oh hilang nggak ada masalah. Oh sama Allah dikasih, kasih dia. Kenapa? Nggak takut kehilangan. Ibunya ngomong, nah aku pengen umroh, nggak punya duit. Ada bu? Nggak ada tuh nggak mungkin. Ada. Dari mana? Tunggu 10 menit. Keluar, terus balik naik ojol. Ibu nanya, mana motormu? Alhamdulillah, ibu berangkat umroh. Lah motormu mana? Ibu umroh naik motor saya. Keren. Mau nangis, ibu moga-moga awakmu entuk pesawat nah. Kan nanggung. Doanya mudah-mudahan dapat pesawat, bukan dapat motor. Amin. Bu, sudah biasa aja bu, jangan lebay bu. Masya Allah. Biasa, gak enak jadi bu, ojek lebay bu. Sudah. Insya Allah, amin. Ibu berangkat. Ayo, tak daftar no bu. Masya Allah. Ibunya suruh di rumah, dia yang ting. Bu, selesai, besok berangkat. Kok cepet nak? Oh iya. Naik motor saya cepet berangkat umrohnya. Gak takut kehilangan. Nah sekarang uang 10.000 aja dipikir 5 hari yo. 10.000 mikirin 5 dino gitu. Takut kehilangan. Ya hidupnya susah. Itu sudah menjadi sunatullah. Siapa yang kamu masukkan ke dalam hatimu, aku akan cabut dari hatimu. Terus ngeluh apa itu? Bojo. Ini sebetulnya nggak boleh di-share nih. Nanti banyak istri tahu repot. Tapi terlanjur live streaming ya. Kamu kalau takut kehilangan istrimu, hidupmu akan tersiksa dengan istrimu itu. Contoh, bojone nyekel handphone, langsung komen. BA sopo? Ini ciri-ciri orang sakit jiwa tapi nggak sadar. Kamu WA siapa? Enggak WA. Ngapain pegang handphone? Ya cuma pegang. Lah ngapain handphonenya dipegang? Lah ya mau megang. Kamu mungkin kamu megang gak ada tujuan. Kenapa megangnya sembunyi-sembunyi? Orang dele-dele gitu. Terang-terangan gak ada. Saking takut kehilangan istrinya. Pasti nanti kamu akan kehilangan istrimu. Sesuai ra kuat bojone moro marang bapake. Pak, apa bojoku edan, Pak. Gendeng. Urip kaya ngene karo bojo model ngono iso mati ngadeg, Pak. Golekno liyane, Pak. Hilang. Karena terlampau takut kehilangan. Lo jalankan syariatnya Allah, jalankan. Ya, jalankan syariatnya Allah. Hukum Allah jalankan. Tapi hatimu enggak begitu. Makanya dalam syariat, kalau jenengan belajar syariat Islam, ya didik aku ya paham, didik. Saya belum paham banget. Yang paham banyak itu Habib Muhammad. Itu belajar hukum Islam banyak. Kalau saya itu tak belajar didik. Nanti biar saya bisa belajar sama yang lain. Itu dalam hukum Islam, suami yang pergi keluar kota, kalau pulang tidak boleh malam hari. Kalau masuk kota itu malam hari, disuruh di luar kota dulu, masuk rumahnya pagi atau siang hari, nggak boleh malam hari. Kenapa? Karena nanti takut dibisiki setan, kamu datang malam hari mencurigai istrimu lagi berbuat yang tidak senonoh dengan orang lain di rumahmu. Khawatir ada pemikiran seperti itu. Islam melarang pulang memergoki malam-malam. Surprise, wengi-wengi delalah neng omahe ono tuyul. Manusia nggak jelas ya, geger. Nggak boleh. Artinya harus pulang dengan pikiran yang bersih. Nggak boleh. Cari-cari pengen tahu nggak boleh. Cukup ngandani wa ma alaika illal balagh. Aja lanangan lo ya, aja. Tapi kalau tiap detik aja lanangan lo ya, aja lanangan yo, stres. Ya stres. Paham Bapak-bapak? Mungkin Anda salah satu pelakunya. Lu maybe toh ya. Anda itu kan bisa yang di sini, bisa yang di rumah atau di alam gaib, wallahu a'lam. Lo ini kan yang hadir bisa manusia, bisa jin, bisa setengah manusia, setengah jin. Setengah manusia, setengah jin. Mungkin ada jin yang kemanusiaan, ada manusia yang kejinan. Wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Jadi kalau kita perhatikan, semua yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarannya apa? Biar Nabi hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita pengen, kita belajar dari sini, kita pengen gak kehilangan orang-orang terdekat kita,
Jangan biarkan orang-orang terdekat kita mengganggu fokusnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Jadi Allah saja. Allah. Kerjaan kok membuat kita takut. Ya, takut kehilangan pekerjaan, hilang. Wah, ini nanti hilang. Kamu kalau kerja jangan takut kehilangan pekerjaan, tapi ya coba hilang no. Paham maksud saya kan? Jadi nyantai, jalani pekerjaan sesuai aturan yang berlaku, tapi nggak takut kehilangan. Jadinya enak, hidupnya enaknya luar biasa. Makanya saya belajar banyak dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Saya ajari teman-teman saya. Kamu jangan pernah takut kehilangan teman, tapi jangan kamu hilangkan temanmu. Jangan pernah takut kehilangan teman, tapi jangan kamu hilangkan temanmu. Berbuat sebaik mungkin pada semua orang yang berteman sama kamu, tapi kamu jangan takut kehilangan dia. Kalau dia hilang pergi nggak masalah, minta aja sama Allah biar dikembalikan. Biasa-biasa saja. Oh coba gondali, hilang, stres awakmu. Nanti hilang akhirnya, nanti hilang. Sampai di sini jelas atau nggak jelas?